Indonesia, sebuah kepulauan di Khatulistiwa, terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Selama kurang dari 400 tahun, kepulauan ini berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Selama itulah kita kehilangan kebebasan untuk menentukan ciri, arah, dan tujuan kita sendiri. Pada tahun 1928, para pemuda dan pejuang bangsa mencetuskan keinginan untuk merdeka, menentukan sendiri nasib bangsa, memiliki sebuah negara kesatuan dengan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Peristiwa ini kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Berdasarkan semangat kesatuan dan persatuan itu, 17 tahun kemudian, tepatnya 1 Juni 1945, lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Keragaman bangsa diterima, diakui, dan dikembangkan dalam negara plural Pancasila. Dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai pengikat dan satu semangat persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak mudah menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa, mengingat berbagai perbedaan dan kepentingan setiap komponen bangsa harus diakomodir sekecil apapun keberadaannya. Karena kita tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh juga melalui darah dan keringat semua elemen bangsa, termasuk kaum minoritas. Pancasila kemudian menjadi jalan keluar yang paling tepat untuk mempersatukan semuanya. Di dalam Pancasila ada kesatuan dari keragaman unsur bangsa untuk kepentingan bersama, kesatuan arah dan tujuan bernegara. Sebelum Indonesia lahir, para pejuang kemerdekaan sudah mempertimbangkan kemungkinan Indonesia untuk menggunakan sebuah agama mayoritas, yaitu Islam, sebagai dasar negara. Sebagian besar orang Islam yang lain gitu, tokoh-tokohnya sejak dari zaman Muhammad Natsir misalnya, tokoh Masumi, pemimpin Masumi, meskipun beliau ini sempat misalnya ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam melalui Masumi gitu, tapi pada akhirnya beliau juga menerima Pancasila sebagai format yang cukup ideal bagi bangsa Indonesia, dan ini dinyatakan beliau ketika pergi berkunjung ke Pakistan, di mana dia mengatakan ya Pakistan boleh saja mempunyai model tertentu, model negara Islam atau negara-negara lain boleh saja sebagai negara Islam, tapi bagi Indonesia negara model Pancasila itulah yang lebih cocok gitu, yang lebih bisa diterima oleh masyarakat, mayoritas masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Muhammad Hatta, Natsir, Muhammad Rum, dan beberapa tokoh Islam lain turut dalam diskusi persiapan kemerdekaan. Ketua Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahid Hashim yang saat itu turut dalam diskusi bahkan menyatakan bahwa kebesaran agama Islam justru terlihat nyata ketika umatnya memberikan rahmat berupa kebebasan dan penghargaan bagi umat lain yang juga turut berjuang untuk keangkaan Indonesia. Ya, Islam seperti semua agama bagi saya membentuk masyarakat. Nah, masyarakat ini yang membentuk negara, jadi bukan agama langsung buat negara. Kalau begitu jadinya negara agama. Menurut saya negara agama itu sangat berbahaya karena dia hanya membenarkan sebuah agama. Organisasi Islam besar lainnya, Muhammadiyah, juga berpendapat sama, mempertahankan keutuhan bangsa lebih bernilai daripada ketimbang menjadi organisasi politik. Tapi Muhammadiyah bukan partai politik. Pernah sebentar pada akhir masa jabatan Bung Karno dahulu, presiden yang pertama, dia menjadi Orsospol, organisasi sosial tapi berfungsi politik. Tapi itu ternyata itu bencana bagi Muhammadiyah. Muhammadiyah memutuskan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Sementara kader-kadernya dibiarkan bebas sebagai warga negara menyalurkan aspirasinya. Para pejuang bangsa Indonesia ketika itu sudah mampu membedakan antara konsep bernegara dengan keislaman sebagai nilai iman. Walaupun seorang nasionalis, Soekarno, presiden pertama kita, adalah pemimpin muslim pertama di dunia yang melafalkan ayat suci Al-Quran di mimbar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Indonesia memang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, tetapi tidak memilih untuk bernegara Islam, namun bernegara Pancasila. Inilah yang menjadikan Muslim di Indonesia menjadi berbeda dengan Muslim negara Islam lainnya. Muslim Indonesia menjadi Muslim yang moderat,
yang menghargai perbedaan dan sangat toleran. Ya, Islam adalah Islam yang ini, yang ingin menjadikan Islam hanya sebagai, bukan hanya, tapi sebagai sebuah etika politik, gitu, tanpa menjadi sebuah sistem politik, menjadi landasan nilai bagi sebuah sistem kenegaraan Indonesia, sekaligus juga menjadi satu nilai bagi transformasi Muslim menjadi masyarakat yang menerima gagasan-gagasan modernitas, termasuk di dalamnya dalam konteks politik ya gagasan demokrasi, gagasan civil society, dan lain sebagainya. Jadi Islam tidak perlu dibawa bajunya atau simbolnya, tapi cukup dengan nilainya. Setelah kemerdekaan kita melihat munculnya kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan negara Islam, baik secara konstitusional maupun juga secara inkonstitusional melalui pemberontakan, seperti pemberontakan DITI di Jawa Barat dan di Aceh, dan juga bahkan di Sulawesi Selatan begitu. Tetapi usaha-usaha seperti ini, radikalisme dan usaha untuk mengubah Indonesia dari negara Pancasila menjadi negara Islam itu mengalami kegagalan. Bukan hanya karena memang aparat keamanan kita, TNI, berhasil menumpas mereka, tapi kelompok-kelompok seperti ini gagal di dalam mendapatkan dukungan dari mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Nah, tapi kita sering menganggap Islam itu mayoritas, karena itu ya harus diikuti semua orang lah. Itu yang parah, karena semua orang nggak mengikuti. Kalau semua mengikuti gerakan Islam, pan NU, Muhammadiyah, lalu partai-partai Islam kayak P3 sudah menang dari dulu. Nyatanya menang ya Golkar, PDI Perjuangan, dan sebagainya. Para pakar politik dan organisasi senior berpendapat bahwa memformalkan negara syariat belum tentu akan menghasilkan negara yang Islami, tapi malah mereduksi agama pada simbol-simbol keagamaan saja, sehingga tidak memberi faedah yang menguntungkan. Ya, ini merupakan masalah perdebatan ya, apakah Islam itu diformalkan, syariat Islam itu diformalkan sebagai suatu dasar negara, ataukah nilai atau values-nya yang kita ambil dan kita cerminkan dalam kehidupan para politisi dan kehidupan masyarakat umum. Perdebatan ini sudah lama kan, sejak Undang-Undang 45 pada tahun 45 ya, dengan Piagam Jakarta itu yang menjadi kontroversi, yang kemudian dihapuskan 7 kata gitu ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu kan pada akhirnya dihapus ya pada Piagam Jakarta. Itu selalu muncul lagi perdebatan itu pada waktu transisi pemilu. Penelitian saya di Aceh ya, Aceh yang sudah melaksanakan syariat secara formal pada tahun 2000 mereka mulainya. Saya melakukan penelitian tahun 2002, jadi 2 tahun setelah formalisasi syariat itu ya, menunjukkan ada beberapa hal ya. Pertama, pereduksian agama pada simbol-simbol dan pada asosiasi dengan Arab. Misalnya yang pertama dilakukan tuh setelah syariat Islam menambahkan papan-papan nama itu dengan tulisan Arab, Jawa Pegu sebetulnya. Kemudian jalan-jalan diganti pakai kemudian kalimah-kalimah thayyibah, Allahu Akbar, segala itu ditulis besar-besar begitu. Nah itu kan simbol ya. Sebetulnya beragama kan bukan diletakkan pada simbol-simbol seperti itu. Tapi beragama kalau tujuan agama adalah kemaslahatan, ya bagaimana kita sebagai orang beragama dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Apalagi setelah terjadinya reformasi ini munculnya upaya-upaya untuk menjadikan agama itu sebagai identitas. Nah karena identitas maka kemudian agama dijadikan semacam ideologi yang kemudian vis-a-vis dengan penganut agama yang lain. Jadi gambaran bahwa perasaan sebagai satu bangsa itu kemudian dipakai sebagai identitas orang Indonesia itu akhir-akhir ini mengalami erosi karena maunya diganti oleh identitas agama. Sehingga yang dinomorsatukan itu solidaritas agama, dan itu nanti direduksi juga agama, misalnya agama Islam itu aliran yang mana begitu. Nah ini mengalahkan erosi atau mengalahkan rasa kebangsaan itu. Islam itu secara teologis satu,
Tapi Islam sebagai ekspresi politik, Islam itu banyak sekali. Lihat aja beberapa partai politik, Anda lihat bermacam-macam itu. Partai Islam yang ada partai yang berasal Islam, ada yang partai yang berbasis umat Islam ya. Yang berdasar Islam ini pun juga terpecah-pecah, tidak karu-karuan. Karena yang dominan sangat kepentingan jangka dekat. Dan tidak jarang terjadi, saudara ya, para politisi juga membajak Tuhan untuk kepentingan jangka pendek. Politik sekarang menjadi mata pencaharian, saya katakan. Ini kita sedang berada ya pada masa yang sangat kritikal dalam pencarian identitas bangsa ini sebenarnya bagaimana gitu. Sebagai mayoritas, umat Muslim Indonesia di masa kini perlu memiliki makna yang lebih dari sekedar memperjuangkan negara syariah, apalagi untuk mengganti dasar negara melalui kekerasan atau teror. Isu ini sudah diselesaikan oleh sesepuh agama dan pahlawan kemerdekaan kita hampir 60 tahun yang lalu. Agenda politik umat Muslim Indonesia saat ini semestinya berjuang untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia demi masa depan yang lebih baik. Tujuan utama seharusnya dalam bentuk usaha mencerdaskan bangsa, mengendalikan keterbelakangan, menegakkan keadilan, dan mengentaskan kemiskinan. Kita penduduknya 90% Islam. Tapi research dari luar, kita negara nomor 6 dari bawah, dari kurang lebih 150-an negara paling korupsi, paling korup di dunia. Kan berarti ada ketidakselarasan antara antara pedoman-pedoman hidup dari Islam yang harus menciptakan masyarakat yang damai, yang kasih dan lain-lain, yang jujur, tidak mencuri dan lain-lain, itu tidak dijalankan kan oleh mayoritas masyarakat kita, termasuk pemimpin kita tentunya. Membangun kembali Indonesia pasca Soeharto ini yaitu misalnya membangun good governance, membangun pemerintahan yang baik, membangun Indonesia yang demokratis, yang bebas dari KKN. Dan kita sudah melihat, alhamdulillah bersyukur bahwa misalnya saja NU dan Muhammadiyah sekarang sudah berada dalam kerjasama yang erat misalnya untuk ikut di dalam gerakan pemberantasan KKN korupsi misalnya, melakukan kampanye publik di mana-mana, menumbuhkan kesadaran, awareness dari publik secara keseluruhan tentang bahaya-bahaya dan kemudian implikasi-implikasi negatif dari korupsi dan lain sebagainya. Saya kira apa yang sudah dilakukan sampai pada tahap ini sudah baik ya, meskipun kemudian masih harus ditindaklanjuti dengan gerakan kampanye yang lebih luas, secara lebih konkret, boikot dari masyarakat misalnya saja untuk tidak melakukan tindakan-tindakan KKN, tidak mau memberi sogok, mogok untuk tidak memberikan sogok, mengurus KTP atau apa saja. Itu adalah tahap berikutnya. Tanpa kondisi ekonomi yang baik, fondasi perbaikan taraf pendidikan, kesejahteraan, dan kesempurnaan menjalankan ibadah akan mudah terganggu. Kaum Muslim Indonesia bersama-sama dengan umat lainnya masih perlu berjuang untuk kesejahteraan bangsa. Agenda pekerjaan politisi beragama semestinya umat Islam berperan cukup penting sejak kemerdekaan sampai hari ini, dan saya kira pada hari-hari mendatang umat Islam ini juga akan berperan penting di dalam arena politik. Tetapi yang kita harapkan bahwa arena politik yang mengacu kepada orientasi kebangsaan, bukan mengacu kepada orientasi kelompok, tetapi kebangsaan, seluruh bangsa harus menjadi lahan yang diupayakan peningkatan kesadaran berpolitik, pendidikan politik, dan tentunya kesejahteraan bersama. Suasana kehidupan yang berlandaskan pemikiran demokratis juga akan mempercepat keluarnya masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam ini untuk memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih layak dan sehat. Perhatian untuk memperoleh pendidikan juga harus menjadi salah satu bagian utama dari cara berpolitik yang sehat.
investasi dalam bidang pendidikan dalam jangka panjang sudah pasti menguntungkan di segala bidang, termasuk politik. Pluralisme akan terlihat lebih nyata dan dihargai dengan kondisi ekonomi dan politik yang sehat. Memang, semua manusia menginginkan situasi dan kondisi ekonomi dan politik yang sehat. Politik yang nantinya akan mempengaruhi keadaan keamanan dan kesejahteraan tentunya. Untuk memperoleh kondisi alamiah ekonomi dan politik yang sehat, kita harus memiliki pemimpin yang dapat menjaga arah bangsa dengan tegas. Adakah harapan atau pesan untuk para pemimpin kita? Kalau orang-orang Islam dan elit Islam, pemimpin agama ini tidak melakukan perubahan yang fundamental, hanya perubahan yang sangat parsial, yang kosmetis, yang aksesoris, ya future-nya ya seperti itu, bleak. Gede sih gede, tetapi nggak ada apa-apanya gitu. Tetapi kalau kemudian ada perubahan sekarang ini yang cukup fundamental, breakthrough yang betul-betul baik, maka ke depan juga ada chance untuk escape from the prison of history. Orang Islam di Indonesia dan di mana saja di dunia ini masih di dalam the prison of history, menjadi tawanan sejarah. Sejak munculnya katakanlah ya modernitas ini, mereka terperangkap dan masuk di dalam prison itu karena ya kelakuan dari elitnya sendiri yang tidak bisa menangkap perubahan-perubahan itu dan mencoba untuk menengok ke belakang bukan ke depan. Pemimpin bangsa Indonesia juga harus melihat perubahan-perubahan di sekitarnya. Era globalisasi sudah seharusnya menjadi pemicu untuk para pemimpin membawa negeri tercinta Indonesia ke arah yang lebih sesuai dengan perubahan zaman. Diharapkan juga bagi mereka yang saat ini berkuasa untuk terus melihat kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian, baik di bidang ekonomi maupun kesehatan. Jangan sampai pemimpinnya kemudian menelantarkan mereka. Merasa apa yang kita yakini ini, yang kita miliki sudah merupakan kesempurnaan. Nah, itu yang menyebabkan egel. Saya merasa paling top, sampean merasa paling top. Padahal sampean bisa melengkapi saya bisa melengkapi Anda. Begitu. Di hadapan saya ya, umat Islam enggaklah itu. Terus belajar tentang agamanya, terus berusaha mengenal Tuhannya, sehingga paslah kalau kita mau mencari ridhonya, mau menyenangkan Tuhan, itu bukan menyenangkan diri sendiri. Kadang-kadang kita itu terlalu mempersonifikasikan seolah-olah keinginan kita itu keinginan Tuhan. Apa yang kita katakan itu kata-kata Tuhan. Sehingga ada yang berani ngapling-ngapling surga, neraka, kamu neraka. Ini karena dia merasa seolah-olah dirinya itu adalah wakil Tuhan yang sah itu. Nah itu karena ini tidak kenal. Dia sangat kecil sekali untuk mensejajarkan dengan Tuhan. Sangat kecil. Debu aja terlalu besar untuk manusia ini di sisi Tuhan. Jadi kalau terlalu angkuh, bisa menentukan nasib orang segala macam, itu terlalu sombong, itu berbahaya sekali. Dan itu harapan saya ya umat Islam supaya kembalilah seperti tuntunannya nabinya, supaya yang tawadhu, rendah diri. Kalau apalagi yang punya kekuasaan, supaya tetap ingat bahwa bagaimanapun kuasanya tetap hamba. Masyarakat Indonesia yang hampir 90% Muslim terbukti memiliki pemikiran terbuka dan moderat. Ada sebagian kecil yang memiliki ideologi tersendiri di luar mayoritas. Tapi hal itu merupakan konsekuensi dari hidup di dalam keragaman. Moderatnya Muslim Indonesia harus bisa dijaga dengan baik. Dengan salah satu cara terbaik adalah dengan meningkatkan wawasan dunia politik bangsa serta kehidupan perekonomian yang lebih baik. Memang, kalau kehidupan ekonomi kita sehat, kehidupan politik kita sehat, maka kehidupan agama kita juga akan sehat. Pada episode berikutnya, kita akan menjelajahi pendapat berbagai kalangan tentang apa sebenarnya yang dimiliki masyarakat Muslim Indonesia.
dan harapan yang bisa dicapainya.